Simulasi sidang pengadilan kasus pembunuhan berencana akan diperankan oleh kelompok 1 kelas 12 IPS 2. Saya Rosania sebagai panitera. Sebagai majelis hakim, Muhammad Ardi. Bulan Julfa, Anur Alif. Sebagai penuntut umum, Azhar Sobriansyah, Yola Revania, Muammar. Sebagai panitera penasehat hukum, Amali Manusoleh, Silmi Maftuha, Gani Aska. Sebagai terdakwa, Rose Senia Luzair. Sebagai saksi, Titin Aisyah, Siva Faturrahma, Siti Aisyah, Safina Salsabila, Cynthia Nur Habibah, dan Muhammad Ardi Nasrullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pengadilan akan memeriksa perkara nomor 86 pada hari Sabtu 9 November 2024. Majelis hakim akan memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Sidang pengadilan akan mengadili dan memeriksa perkara nomor 86 pada hari Sabtu, tanggal 9 bulan November tahun 2024, dibuka untuk umum. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan surat dakwaan dari jaksa penuntut umum. Sebelum pembacaan surat dakwaan dari jaksa penuntut umum, dipersilakan kepada panitera untuk menghadirkan terdakwa di ruangan sidang. Kepada terdakwa dipersilakan masuk. Apakah saudara terdakwa dalam kondisi sehat? Apakah saudara terdakwa siap mengikuti sidang hari ini? Apakah saudara terdakwa didampingi dengan penasehat hukum? Coba kepada penasehat hukum tunjukkan surat kuasanya. Agenda sidang selanjutnya adalah pemeriksaan saksi-saksi. Kepada panitera dipersilakan untuk menghadirkan saksi-saksi. Kepada saksi DPU Sudah lanjutkan yang lanjutkan aja. Nggak apa-apa. Nggak usah jadi. Bacaan surat dakwaan dulu. Surat dakwaan dulu. Nggak usah di dakwaan. Nggak usah dari apa? Pembacaan surat dakwaan dulu. Makanya kalau dari dakwaan. Kepada saudara jaksa penuntut umum dipersilakan untuk membacakan surat dakwaan.
Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan, karyawan. Penahanan ditahan oleh penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan 7 November 2024. Ditahan jaksa penuntut umum sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan 15 November 2024. Dakwaan bahwa ia terdakwa Rose Sedianujen pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2024 sekiranya pukul 18.30 waktu Indonesia Barat bertepatan di Jalan Gatot Subroto, Desa Dukuhidara, Kecamatan Pabenilan, Kabupaten Cirebon, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang termasuk di dalam wilayah Dukuhidara, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah sengaja menghilangkan nyawa orang lain dengan cara memukul kepala korban dengan bambu. Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam pidana dalam pasal 500 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sekian pembacaan dari jaksa penuntut umum. Selanjutnya, tanggapan dari penasihat hukum atas surat dakwaan. Yang mulia majelis hakim, jaksa penuntut umum yang kami hormati, beserta peserta sidang, setelah mendengar pembacaan surat dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, kami sebagai penasihat hukum memandang bahwa tuntutan atau dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum sangat lemah dan tidak didukung oleh fakta-fakta yang sebenarnya, dan kami berpandangan surat dakwaan yang tersebut dibuat seakan-akan dikatakan rekayasa belaka. Berdasarkan hal tersebut di atas, kami menolak sepenuhnya surat dakwaan tersebut dan meminta kepada majelis hakim agar terdakwa dibebaskan dari semua tuntutan. Demikian tanggapan penasihat hukum terhadap surat dakwaan dari jaksa penuntut umum. Agenda selanjutnya pemeriksaan saksi-saksi kepada saudara Panitra untuk menghadirkan saksi di ruangan sidang. Kepada saksi JPO dipersilakan masuk. Apakah saudara saksi dalam kondisi sehat? Apakah saudara saksi siap mengikuti sidang hari ini? Apakah saudara saksi siap bersumpah? Kepada Rohaniawan dipersilakan. Ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya. Silakan kembali ke tempat. Kepada hakim anggota dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan. Apakah saudara saksi ada hubungan dengan terdakwa? Apakah yang saudara saksi lihat dan lakukan pada saat kejadian tersebut? Saya mengetahui kemudahan pada malam itu korban dipukul menggunakan batu besar oleh terdakwa. Baik, terima kasih pada saksi. Saksi kedua. Apakah saudara saksi ada hubungan dengan terdakwa? Saya sebagai teman terdakwa. Apa yang saudara saksi lihat dan lakukan pada saat kejadian tersebut? Pada malam itu saya dibonceng oleh terdakwa. Dalam perjalanan, terdakwa berusaha menyalip apa yang ada di depannya agar saudara berhenti. Setelah itu terjadilah keributan antara kedua itu dan saya berusaha menggunakannya namun gagal. Terus terdakwa mengambil batu besar yang ada di depannya dan memukul korban menggunakan batu besar tersebut. Lalu si terdakwa meninggalkan
perlindungan hewan. Lalu saya menghubungi. Kepada panitera dipersilakan untuk menghadirkan saksi terdakwa. Kepada saksi terdakwa dipersilakan masuk. Apakah saudara saksi dalam kondisi sehat? Sehat yang mulia. Apakah saudara saksi siap mengikuti sidang hari ini? Siap yang mulia. Apakah saudara saksi siap bersumpah? Siap yang mulia. Pada Rahamiawan dipersilakan. Ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah Saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya. Silakan kembali ke tempat. Kepada hakim anggota dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan. Apakah saudara saksi ada hubungan dengan terdakwa? Saya sebagai manajer korban, saya tidak mengetahui kejadian secara langsung, tetapi saya mendapat informasi dari keluarga korban bahwasanya korban telah dibunuh oleh tersangka tersebut terjadi. Apa yang saudara saksi lihat dan lakukan apa? Lanjut saksi yang kedua. Apakah saudara saksi ada hubungan dengan terdakwa? Saya sebagai kakak dari terdakwa. Apa yang saudara saksi lihat dan lakukan apa yang pada saat kejadian tersebut? Saya tidak melihat kejadian tersebut karena saya saat itu sedang berada di rumah. Saya sebagai kakak terdakwa merasa terkejut ketika menerima telepon dari teman terdakwa bahwa adik saya telah membunuh teman kerjanya sendiri. Apakah yang saudara saksi apakah saudara saksi ada hubungan dengan terdakwa? Saya sebagai korban terdakwa. Apa yang saudara saksi lihat dan lakukan pada saat kejadian tersebut? Saya tidak mengetahui kejadian secara langsung, tetapi saya diberitahu oleh kakak terdakwa bahwa anak saya telah membunuh teman kerjanya. Silakan kembali. Agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan putusan atau vonis majelis hakim kepada panitera untuk menghadirkan terdakwa di ruangan sidang. Kepada terdakwa dipersilakan masuk. Baiklah, sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan vonis majelis hakim. Pada hakim anggota silakan. Dari pemeriksaan saksi-saksi dan alat bukti yang ditemukan di tempat kejadian gelar perkara sehingga munculnya fakta-fakta di dalam persidangan, maka majelis hakim memutuskan bahwa saudara terdakwa benar-benar melakukan tindakan pembunuhan sebagaimana di dalam pasal 459 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Maka majelis hakim memvonis penjara seumur hidup. Selanjutnya, tanggapan dari jaksa penuntut umum atas vonis majelis hakim kepada jaksa penuntut umum dipersilakan.
Majelis Hakim yang mulia, yang kami hormati penasihat hukum beserta pengunjung sidang. Berdasarkan vonis Majelis Hakim, kami sebagai JPU menerima atas vonis hakim yang memutuskan terdakwa. Selanjutnya tanggapan dari penasihat hukum atas vonis Majelis Hakim. Kepada penasihat hukum dipersilakan. Yang mulia Majelis Hakim, jaksa penuntut umum yang kami hormati, berdasarkan vonis yang telah dijatuhkan kepada saudara terdakwa dengan hukuman seumur hidup, atas vonis tersebut yang tidak demikian tanggapan penasihat hukum terhadap vonis Majelis Hakim.